Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali dalam acara kajian rutin kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita akan membahas tentang bab ke-51, yaitu tentang babur roja, bab mengharap karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ar-roja secara bahasa adalah berharap. Sedangkan secara istilah para ulama menyampaikan ar-roja yaitu senang hati menunggu sesuatu yang dicintai setelah syarat-syarat yang mampu diusahakan terpenuhi. Roja itu berarti mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mengharapkan sesuatu yang mungkin dicapai dengan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat. Ketika berdoa, maka kita harus penuh harap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-roja itu adalah mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Roja termasuk akhlak yang terpuji, yaitu sebuah akhlak yang dapat berguna untuk mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaitan dengan bab roja ini. Roja, harapan atau berharap, tidaklah menjadi pelakunya terpuji kecuali jika roja tersebut dibaringi dengan amal-amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ya, setelah pembahasan tentang babul khauf, bab yaitu ketika berbicara tentang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babur roja, bab mengharap karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa beliau menyampaikan lebih banyak rasa takut kepada Allah, atau berkata, apabila kita merasa melihat rasa takut telah mengalahkan kita, maka bukakanlah bab harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran kaitan dengan bab roja ini, yaitu di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini turun sesungguhnya menjelaskan kepada orang-orang yang bertaubat. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menerima taubatnya walaupun dosa-dosanya sangat besar. Sebagaimana dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan yang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapat hukuman yang sangat berat. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Kemudian yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan
orang-orang ini akan kekal menerima azab itu dalam keadaan terhina. Kemudian di ayat ke-70 di dalam surat Al-Furqan ini disebutkan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amila amalan sholihan, dan dia mengamalkan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bertaubat dari dosa yang telah diperbuatnya, sungguh Allah akan mengampuninya walaupun dosa tersebut sangat banyak. Tetapi jika dosa itu berkaitan dengan sesama makhluk, maka harus memenuhi dulu haknya di dunia sebelum di akhirat, sehingga taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sementara orang-orang yang enggan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika dosa mereka itu termasuk amalan kufur, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertaubat. Adapun jika dosa itu selain dari perbuatan kufur tersebut, maka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menyiksa, tapi Allah juga bisa mengampuni dosa orang-orang tersebut. Ini adalah di antara ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyampaikan ayat lain, wahal nujazi illal kafur, dan kami tidak akan menjatuhkan adab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang kafir. Tadi sudah disampaikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba selama dosa itu tidak termasuk amalan kufur. Dan kalau dosa itu amalan kufur, tapi kalau dia bertaubat, tetap saja Allah akan mengampuni. Tetapi jika dia tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian dalam surat Toha di ayat ke-17 disebutkan, di dalam surat Toha di ayat ke-48, disebutkan, inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapa yang mendustakannya, yaitu mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak mempedulikannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat-ayat itu, kemudian beliau setelah itu menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini semuanya menunjukkan dan memotivasi kepada manusia untuk senantiasa mengharapkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga dia bertemu dengan Allah dengan penuh harap, dan dia mengedepankan rasa harap itu daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia meyakini bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam itu merupakan hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan firman-Nya yang dia berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan sesungguhnya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga ketika dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia melakukan amal soleh, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat lain menyampaikan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya api neraka.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan hadis yang menjelaskan bagaimana kita harus selalu berharap kepada Allah. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau membagi roja itu menjadi 3 bagian, kata beliau. 2 bagian roja itu adalah benar dan terpuji, sedangkan bagian yang terakhir adalah yang tercela. Roja yang menjadi pelakunya terpuji adalah seseorang mengharap disertai dengan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa mengharapkan pahalanya. Jadi dia berharap kepada Allah kemudian beramal. Dia ingin masuk surga dan dia beramal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengharapkan kebaikan dan kemurahannya. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini mengharapkan pahala dan ingin diampuni dosa, tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ada yang pelakunya tercela adalah orang yang terus-menerus melakukan kesalahan, lalu mengharap rahmat Allah tanpa dibarengi dengan amal. Maka roja yang seperti ini adalah angan-angan belaka dan sebuah harapan yang dusta. Jadi kalau kita memiliki harapan kepada Allah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dibarengi dengan amal. Kalau kita melakukan dosa, berharap Allah akan mengampuni, tinggalkan dosa tersebut dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, man jaa bil hasanati, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha au azyad, niscaya ia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au aghfir, maka balasan dari dosa yang dia lakukan akan dibalas dengan satu kejahatan atau aku akan mengampuninya. Wa man taqarraba minni shibran, siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi dira'an, niscaya siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka akan mendekat kepadanya satu depa. Wa man taqarraba bihi dira'an, siapa yang menghadap kepadaku satu depa, maka taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekat kepadanya satu depa. Kemudian wa man atani yamshi ataitu harwalatan, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Wa man laqiyani biqarabil ardi khati'atan, siapa yang datang kepadaku dengan dosa yang sangat banyak, bahkan dosanya adalah seluas bumi, dengan syarat la yusyriku bi syai'a, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, laqituhu bimisliha maghfiratan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala aku akan memberikan kepadanya dengan ampunan yang semisal dengan itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyampaikan, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah, siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti orang itu akan masuk surga. Wa man mata yusyriku bi syai'an dakhalan nar, tapi barang siapa yang mati meninggalkanku, barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia menyekutukanku, maka dia dakhalan nar, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama dosa itu bukan syirik dan kufur. Karena syirik dan kufur ini termasuk dosa besar. Tapi kalau kita bertaubat walaupun dosa ini besar, maka Allah akan mengampuni. Karena dosa syirik dan kufur ini adalah dosa yang sangat besar, sehingga kalau kita meninggal dunia dalam keadaan itu Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau sebelum meninggal kita bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu 'ala ar-rahli faqala, ketika itu Rasulullah SAW bepergian bersama Mu'ad yang ada di belakangnya, yang mana ketika itu memboncengnya. Qala, beliau berkata, ya Mu'ad. Qala, kemudian Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai,
Kemudian Mu'ad menjawab ketika dipanggil, wahai Rasulullah SAW, siap kami menerima perintah dan arahan dari engkau. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Ketika ditanya wahai Mu'ad, maka Mu'ad menjawab, siap ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad labbaik wa sa'dai. Kemudian qala wahai Mu'ad, kemudian Mu'ad menjawab labbaik wa sa'dai. Salasan sampai 3 kali. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan itu adalah jujur dari hati yang paling dalam, jujur dari hatinya, maka harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan buat orang tersebut dari api neraka. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas supaya yastabshiru. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menceritakan kaitan dengan kisah ini, kaitan dengan ungkapan ini, sehingga mereka mendapatkan kabar gembira. Qala idan yattakulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau demikian mereka akan menggantungkan padanya. Fa akhbaru biha Mu'ad inda mauti ta'athuma. Kemudian Mu'ad menyampaikan hadis ini menjelang wafatnya karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Kemudian muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat penting. Bagaimana kita semuanya penting untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita yakin dengan inilah akan memasukkan kita ke surga. Tapi tidak hanya cukup dengan itu. Karena konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang betapa pentingnya kita semuanya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya ar-roja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan hanya berharap, tapi kita barengi harapan tersebut dengan amal nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membaca beberapa ayat dan hadis Nabi, maka sesungguhnya sikap roja ini sangat penting buat kita semuanya. Dan ada keutamaan kaitan dengan roja ini. Yang pertama, kalau kita memiliki sifat roja, maka akan terwujudnya cita-cita kita. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, Allah akan wujudkan kebaikan dan harapan tersebut. Sebaliknya, ketika seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ia pun akan mendapatkan apa yang dia yakini kaitan dengan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaannya adalah dimudahkan istiqomah dalam kebenaran. Orang yang memiliki roja, Allah akan mudahkan istiqomah dalam kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia akan selamat dari siksa neraka. Sebagaimana tadi hadis-hadis Nabi kita sampaikan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati sebelum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid pernah mengatakan, seorang hamba pada hari kiamat diperintahkan masuk neraka. Lalu hamba itu berkata, aku tidak pernah menyangka yang seperti ini. Allah berkata, lalu apa yang kau sangkakan? Kemudian hamba ini menjawab, engkau mengampuni dosaku. Kemudian Allah berfirman, berikanlah jalan kepada orang tersebut untuk masuk surga. Kemudian yang keempat, dengan kita memiliki sifat roja ini, maka kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang ini, kemudian yang kelima adalah terhindar dari putus asa. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Dan jika saja orang kafir tahu rahmat Allah, tidak seorang pun dari mereka yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara, kalau kita berbicara tentang keistimewaan ataupun keutamaan daripada roja,
ketika kita memiliki roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian beliau menyebutkan ya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang berbicara tentang bagaimana kita pentingnya ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kaitan dengan bagaimana pentingnya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bab ini. Maka kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis berikutnya dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimman syahida Badran. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Itban ini menyampaikan qala kuntu usolli liqaumi Bani Salim. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku biasa menjadi imam bagi kaumku yaitu kaum Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Maka ketika terjadi hujan, maka aku tidak bisa pergi ke tempat sholat kabilah Bani Salim tersebut, karena ada yang menghalangi antaraku dengan tempat tersebut adalah sebuah lembah. Fayashukku alayya ijtiyajuhu qibala masjidihim, dan itu menyulitkan aku untuk mendatangi masjid mereka. Faji'tu Rasulullah SAW, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, inni ankartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar fayasukku alayya ijtiyazuhu fawadittu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Kemudian beliau menyampaikan, penglihatanku telah berkurang dan kaumku juga terhalang oleh lembah jika musim hujan, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid mereka. Maka aku menginginkan engkau datang ke rumahku dan sholat di musola yang telah aku persiapkan. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, faqala Rasulullah SAW bersabda, sa'af'alu, aku akan melakukannya. Faqada alayya Rasulullah SAW Abu Bakrin ba'da mashtaddan nahar. Kemudian keesokan harinya setelah cuaca begitu panas, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi. Wasta'dana Rasulullah sallallahu fa'adintu lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu meminta izin ya. Kemudian Rasulullah sallallahu meminta izin untuk masuk dan aku mengizinkan kepada beliau. Falam yajlis hatta qala. Rasul belum duduk ketika masuk, kemudian beliau bersabda, "Aina tuhibbu an usolliya min baitika?" Di mana saya bisa menjalankan salat sebagaimana yang engkau suka kalau aku menjalankan salat di situ. Fa asyartu lahu ila makanil ladzi uhibbu an yusalliya fihi. Kemudian aku tunjukkan kepada satu tempat yang mana aku senang kalau Rasul salat di tempat tersebut. Faqama Rasul sallam, kemudian Rasul sallam berdiri. Fakabbara wa safafna wara'ahu. Kemudian beliau takbir dan kemudian kami di belakangnya ya. Kemudian setelah itu kami persilakan beliau kemudian setelah itu maka beliau berdiri dan beliau takbir dan kami berdiri di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rak'ataini summa sallama wa sallamna hina sallama. Kemudian Rasul salat 2 rakaat dan ketika salat kemudian setelah itu salam dan kami pun salam. Tentu ini adalah merupakan salat sunnah, bukan salat wajib. Karena salat wajib tentu Rasul salam dan para sahabat senantiasa menjalankannya di masjid. Fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Kemudian selesai salam, aku persilahkan beliau untuk menikmati hidangan bubur dari tepung gandum yang aku sediakan. Jadi beliau menghormati tamu dengan menyediakan makanan. Fasamya ahlud dar anna Rasulullah SAW fi baiti. Kemudian ketika itu masyarakat yang ada di kampung itu mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumah Itban bin Malik. Kemudian ketika itu maka fasaba rijalun minhum hatta kasura rijal fil bait. Setelah ada yang tahu, kemudian mereka berbondong-bondong memenuhi rumah. Kemudian salah seorang di antara mereka faqala rajulun ma fa'ala Malik la arahu. Kemudian ada seseorang yang berteriak, ada seseorang yang berkata, apa yang sedang dikerjakan oleh Malik, aku tidak melihatnya. Faqala rajulun, dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasulah. Kayaknya Malik ini orang munafik. Dia ini adalah seorang yang munafik, yang tidak cinta Allah dan tidak cinta kepada Rasulnya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan, la taqul dzalika la taqul dzalik. Kamu jangan mengucapkan seperti itu. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Ala tarahu. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu tidak tahu bahwa ia mengucapkannya? Apa ala tarahu qala la ilaha illallah? Apakah kamu tidak tahu bahwa beliau mengucapkan la ilaha illallah? Ya betaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Dengan itu dia mengharapkan
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian orang tersebut menyampaikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadisau illa ilal munafiqin. Kemudian ya Allah dan Rasulnya lebih tahu, adapun kami demi Allah tidak melihat kecintaan dan pembicaraannya melainkan lebih cenderung dengan orang-orang munafik. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kaitan dengan bab ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang dari api neraka. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang menarik. Tapi di sini pelajarannya adalah bahwa ya dari hadis ini mungkin ketika ada udzur syar'i, maka kita boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya dari hadis ini juga adalah bagaimana tentang ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan itu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan buat orang tersebut dari api neraka. Tentu orang yang mengucapkan kalimat ini karena mengharap ridha Allah akan menunaikan setiap yang mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa kewajiban maupun sunnah. Bukan seperti dalih orang-orang yang malas menyepelekan agama. Mereka mengatakan kita kan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dan kami pun mengucapkan itu ikhlas mengharapkan ridha Allah. Maka kita katakan kepada mereka, seandainya kalian mengucapkannya dengan ikhlas, pasti kalian tidak akan menyepelekan ibadah yang diwajibkan Allah kepada kalian. Memang betul ucapan tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan menyebabkan seorang masuk surga. Tapi tidak hanya itu saja, itu pun harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Jangan sampai kita terlena kaitan dengan bab ini. Makanya tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, maka orang yang rojanya terpuji itu adalah dia mengharapkan pahala dari Allah dengan menjalankan amal-amal kebaikan. Dia mengharapkan ampunan Allah dengan dia bertaubat dan menghindari yang namanya kemaksiatan. Itu adalah kaitan dengan hadis Nabi SAW yang barusan disampaikan. Nah, salah satu bukti ya, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, maka dengan kita bertaubat tentunya. Maka hadis berikutnya bagaimana kita semuanya berikutnya adalah hadis-hadis berikutnya menyebutkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala qadima Rasulullah sallallahu bisabyin. Beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minas sabyi istas'a. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung. Ya. Id wajadat sabiyan fis sabyi. Akhadathu fa'alzaqathu bi batniha fa'ardo'athu. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Ketika melihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu, serta-merta mengambil dan didekap serta disusui anak tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Apakah mungkin seorang wanita ini akan melemparkan anak perempuannya ke dalam api neraka? Apakah mungkin seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api neraka dan dia mampu untuk tidak melakukan itu? Qulna la wallahi. Kemudian kami menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya ini. Kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan bab ar-raja, bab mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lebih mengasihi dan menyayangi hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Dalilnya tadi seorang wanita yang ditawan mencari anaknya, ketika anaknya didapatkan kemudian didekap, kemudian dipeluk dan disusui anak tersebut. Inilah kasih sayang yang Allah berikan. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tanda hal itu banyak sekali di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa beribadah. Itu semuanya adalah karunia yang Allah berikan, bahwa Allah itu lebih mencintai seorang hamba dibandingkan seorang ibu yang mencintai anaknya. Sebagaimana tadi seorang ibu yang kehilangan anaknya medan peperangan kemudian ketemu, maka tidak mungkin seorang ibu itu melepaskan kembali anak tersebut. Inilah kasih sayang seorang ibu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi
hambanya dibanding seorang ibu tersebut. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," ketika Allah menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin, kemudian dia menulis dalam satu kitab, fahuwa inda fauqil arsy, fahuwa indahu fauqal arsy. Tak kala apa, kemudian pada kitab itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi, mengalahkan murkaku. Wa fi riwayatin sabaqat ghadabi, dalam riwayat lain mengatakan mendahulukan murkaku. Muttafaqun alaih. Inilah bagaimana Allah selalu mengedepankan kasih sayangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, masih dari sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in, maka Allah pegang 99, maka fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in, maka dari 100 itu 99 ditahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, kemudian Allah turunkan satu rahmat tersebut. Famin dzalikal juz'u yatarahamul khalaiq hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu. Dari satu bagian itu semua makhluk saling menyayangi, sampai seekor binatang yang mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dalam riwayat menyebutkan innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin, Allah memiliki 100 kasih sayang, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi, satu rahmat Allah turunkan untuk manusia dan jin. Wal bahaim wal hawa, kemudian juga Allah turunkan untuk binatang dan serangga. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu kasih sayang tersebut, dengan satu rahmat tersebut, maka rahmat itu saling apa? Dengan rahmat tersebut mereka saling menyayangi, binatang buas menyayangi anaknya. Kemudian berikutnya adalah wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Maka yang 99 Allah simpan, yang 99 Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat kepada hamba-hambanya. Ini adalah bagaimana ar-roja, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Surga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi menyampaikan, innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin, faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum, wa tis'a wa tis'una liyaumil qiyamah. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan sisanya Allah akan simpan untuk kelak di hari kiamat, akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal ardi mi'ata rahmah, kullu rahmatin tibaqu ma bainas sama'i wal ard. Dalam riwayat yang menyampaikan, Allah menciptakan 100 rahmat pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian faja'ala minha fil ardi rahmatan, maka kemudian Allah menurunkan di muka bumi satu rahmat. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha, maka dengan itu seorang ibu menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din, kemudian juga binatang buas, burung saling menyayangi dengan itu, dengan satu rahmat itu. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalha bihadhihi rahmah, maka ketika hari kiamat maka Allah akan sempurnakan rahmat ini. Ini menunjukkan bahwa betapa rahmat Allah itu sangat banyak. Maka sangat wajar kalau kita ini adalah selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raja. Kemudian berikutnya dari hadis kemudian berikutnya adalah kaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dalam hadis riwayat Imam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbih tabaraka wa taala, beliau menceritakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Qala adnaba abdun danban, seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian ia berdoa, Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Faqala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, adnaba abdi dhanban, seorang hamba telah melakukan dosa. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dhanba, dan hamba itu tahu bahwa di situ ada Rabb, ada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Wa ya'khudhu bidzanbi, kemudian
Kemudian dan akan menuntut dosanya tersebut. Jadi dia tahu Allah itu akan mengampuni dan Allah juga akan menuntut. Summa ada fa'adnaba. Kemudian dia mengulangi dosa kembali. Faqala ay rabbi gfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman kembali. Adnaba abdi dhanban. Seorang hambaku melakukan dosa. Fa'alima annahu rabban yaghfiru dhanba. Hamba itu tahu bahwa ada Rabb yang akan mengampuni dosanya. Wa ya'khudhu bidhanbi, dan akan meminta tanggung jawab kaitan dosa dengan yang dilakukan itu. Summa ada fa'adnaba. Kemudian dia kembali melakukan dosa. Faqala, kemudian hamba itu berdoa, ay rabbi ghfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban fa'alima annahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bin dhanbi qad ghafartu li abdi. Kemudian seorang hamba melakukan dosa dan dia tahu bahwa Allah akan mengampuni dosa itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan meminta pertanggungjawaban terhadap dosa tersebut. Qad ghafartu li abdi. Allah berfirman, aku telah mengampuni dosa hambaku tersebut. Falyaf'al ma syaa. Maka lakukanlah apa yang dikehendaki. Kalau tadi bagaimana rahmat Allah sangat luas. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Hadis berikutnya adalah bagaimana kita selalu mengharap rahmat Allah, bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Bahkan dalam hadis qudsi tadi diulang-ulang. Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berdoa, dan sampai Allah mengampuni dosa tersebut. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, lau lam tudnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan mengganti kalian. La dhahaballahu bikum, niscaya Allah Subhanahu seandainya kalian tidak berbuat dosa, ya, pasti Allah kemudian ya Allah SWT akan mengganti kalian. Wa jaa biqaumin yudnibun, dengan satu kaum yang melakukan dosa. Fayastaghfirunallah, kaum tersebut setelah melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfir lahum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian laula annakum tudnibun, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Khalid bin Zaid, disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya kalian melakukan dosa, la khalaqallahu khalqan yudnibun, andai kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Fayastaghfiruna fayaghfiru lahum, mereka meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni kaitan dengan dosa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kalau kita berbicara tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sangat rahman dan rahim. Dan Allah juga ghafurun, Allah juga adalah maha pengampun. Allah itu adalah sangat luas keampunannya. Bahkan tadi disebutkan, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Makanya tadi dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian di hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna qu'udan ma'a Rasulullah sallallahu ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Pada satu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain. Faqama Rasulullah, kemudian Rasul berdiri min baini adhurina, kemudian ketika itu Rasulullah SAW berdiri, ya, dan meninggalkan kami, ya, kemudian berdiri fa abta'a alaina. Jadi Rasulullah SAW kemudian ketika itu berdiri dan Rasulullah SAW meninggalkan kami, ya. Faqama Rasulullah SAW min baini adhurina fa abta'a alaina fa khashina an yuqtata'a dunana fa faza'na faqumna fa kuntu awwala man fazi'a. Kemudian ketika itu maka ya setelah Rasulullah SAW berdiri dan meninggalkan kami, kemudian kami menunggu, tetapi beliau tidak juga kembali. Kami merasa cemas kalau beliau tertimpa sesuatu. Kemudian disebutkan fakuntu awwala man fazi'a. Aku adalah orang yang pertama kali merasa kekhawatiran itu. Fakharajtu abtaghi Rasulullah SAW hatta ataitu haitan lil ansar. Kemudian ketika hal itu terjadi, maka aku keluar mencari Rasulullah SAW sehingga aku sampai ke kebun milik seorang Ansar. Kemudian menyebutkan hadis yang begitu panjang. Kemudian di ujung hadis Rasul menyampaikan, pergilah dan siapa saja yang kamu temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan keyakinan hatinya, maka gembirakanlah dia dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Syaratnya adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan keyakinan hatinya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ala qaula Allah ta'ala azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Kemudian waqala Isa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga membaca firman Allah kaitan dengan Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahmatullah SWT. Kemudian farafa yadaihi. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya. Faqala, dan Rasul menyampaikan berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Wa baka, dan Rasul menangis. Faqala Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Pergilah kamu kepada Muhammad dan Rabbmu lebih tahu. Fasalhu ma yubqihi. Tanya, kenapa engkau menangis? Allah tahu kenapa Rasul menangis. Tapi Allah mengutus malaikat Jibril, tolong tanyakan kenapa engkau sampai menangis seperti itu. Kemudian fa'atahu Jibril, kemudian Jibril mendatangi Rasulullah SAW, fa'akhbarahu Rasulullah SAW, kemudian Rasul memberikan informasi kepada malaikat Jibril, bima qala huwa a'lam, atas apa yang dikatakan, dan Allah Maha tahu. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Jibril idhab ila Muhammad faqul inni sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, sampaikan kepada Rasulullah SAW, aku akan memberikan keridhaan kepadamu terkait umatmu, dan kami tidak sampai menyakiti hatimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW ini, maka kita akan mendapati bahwa di antara rahmat Allah adalah bahwa Allah selalu mengedepankan rahmatnya dibanding dengan murkanya. Oleh karena itu Allah menawarkan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti akan mengampuni. Dan kalau berkehendak dia pasti menghancurkan mereka dan tidak menginginkan taubatnya. Sebagaimana dalam ayat lain Allah menyampaikan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, ma taraka ala dhahriha min dabbatin walaki yu'akhirhum ila ajalin musamma. Maka dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini, tetapi ia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang telah ditentukan. Maka ini menunjukkan bagaimana ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang datang dari Imam Muslim, andaikan kalian tidak berdosa, pasti Allah akan mengganti dengan umat yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni. Maka ini adalah motivasi untuk siapapun yang telah berbuat dosa, untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berbuat dosa dengan hati yang ikhlas, jika dia bertaubat dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kaitan dengan dosa-dosa tersebut. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian tadi hadis terakhir yang disampaikan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis itu disebutkan ketika Rasul membacakan ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah Nabi Isa, kemudian Rasulullah SAW ketika itu berdoa, ya Allah umatku umatku, sambil beliau menangis. Ternyata kenapa Rasulullah SAW menangis? Karena Rasulullah SAW menangis kaitan dengan umatnya, tidak mau umatnya sampai celaka. Maka Rasulullah selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah meridhoi umat Rasul dari berbagai sisi, di antaranya melebihkan pahala. Mereka adalah umat terakhir yang diutamakan pada hari kiamat. Di samping inti juga umat ini adalah memiliki beberapa keistimewaan, beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ar-raja ini memang sangat banyak, ya. Di antaranya adalah seorang mukmin nanti ketika meninggal dunia akan ditanya di kubur. Maka ketika itu disebutkan Anil Barra bin Azib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qaulullahu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka seorang mukmin ketika ditanya di kubur, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian maka ketika itu maka ya itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, semua hadis ini sekali lagi adalah harapan harus ditunjang dengan amal perbuatan. Jadi tidak cukup kita hanya memiliki harapan, tapi harus ditunjang dengan amal perbuatan. Makanya dalam hadis-hadis ini disebutkan bagaimana innal kafir idza amila hasanah ut'ima biha tu'matun minad dunya. Seorang kafir jika dia berbuat baik, dia langsung dibalas dengan yang dirasakan di dunia. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin, fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi bil akhirah. Maka Allah akan menyimpan kebaikan-kebaikan itu dan akan dibalas dalam kehidupan akhirat. Wa yu'tibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Kemudian Allah SWT menentukan rezeki di dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain menyebutkan innallaha la yudhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya. Allah itu tidak akan menganiaya atau menzalimi kebaikan seorang mukmin dengan diberikan kebaikan di dunia. Wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas nanti dalam kehidupan akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala. Adapun orang kafir, Allah memberikan kebaikan di dunia atas kebaikan yang ia perbuat fid dunya, di dunia, hatta idza abdu ilal akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha, sehingga apabila ia pulang ke negeri akhirat tidak tersisa kebaikan itu sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ini adalah menunjukkan bagaimana betapa pentingnya kita melakukan kebaikan. Dan ternyata ketika kita melakukan kebaikan, kita selalu berharap semoga Allah memberikan pahala yang lebih kepada kita semuanya. Karena Rasul dalam hadis-hadis berikutnya menyebutkan bahwa ar-roja, berharap kepada Allah, harus dibarengi dengan al-amal. Masalus salawatil khamas kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan kita melaksanakan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu ya, salah seorang di antara kalian, yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Dia mandi di tempat tersebut sehari 5 kali. Tentu ini perumpamaan. Kalau kita selalu melaksanakan sholat, kita berwudu, maka Allah sebelum sholat kita berwudu dan lain sebagainya. Maka ketika kita melaksanakan sholat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya tadi, kalau kita yang namanya roja harus dibarengi dengan amal ibadah. Jangan sampai roja itu adalah dia berharap mendapatkan ampunan Allah, tapi dia terus melakukan kemaksiatan. Dia berharap surga Allah, tapi dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dalam hadis lain menyebutkan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian ketika meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara rahmat Allah, sehingga kita harus termotivasi terus untuk melakukan kebaikan. Disebutkan dalam hadis kunna ma'a Rasulullah fi kubbatin nahwan min arba'in. Kami pernah bersama Rasulullah dalam satu kelompok yang berjumlah sekitar 40 orang. Faqala atardawna an takunu rubu ahlil jannah. Apakah kalian ridho kalau nanti 1/4 penduduk surga adalah umatku? Qulna na'am, iya. Qala atardawna an takunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian ridho kalau 1/3 dari penduduk surga itu adalah umatku? Qulna na'am, iya. Awalladzi nafsi biyadi Muhammadun walladzi nafsu Muhammadun biyadi. Demi Allah, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setengah penduduk surga itu adalah umatku. Dan itu semuanya Rasul kemudian menyampaikan hal itu karena tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki. Dan hal ini karena kalian tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian seorang miskin. Apa seorang muslim? Permisalan kalian dengan orang musyrik. Maka wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jiddi thawril aswad. Maka perumpamaan kalian dengan orang musyrik itu bagikan satu helai bulu putih pada kulit sapi yang berwarna hitam, ya. Au kasya'ratil sauda fil jiddi thawril ahmar, atau bagikan satu helai bulu putih pada kulit sapi yang berwarna hitam, atau bagikan bulu hitam pada kulit sapi yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa umat Rasulullah SAW adalah kelak di surga paling banyak. Ini menunjukkan bagaimana kita selalu berharap kepada Allah, semoga kita termasuk ahli surga tersebut. Maka disinilah betapa pentingnya kita selalu ya membarengi kaitan dengan ar-roja, mengharapkan karunia Allah itu dibarengi dengan amal soleh.
Karena Rasul menyampaikan dalam hadis yang pernah kita bahas di bab-bab awal dulu, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk hari setelah kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian disebutkan di dalam hadis berikutnya betapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, dan kebaikan itu ringan tetapi pahalanya besar di sisi Allah ketika kita mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, kemudian kita berdoa, innallaha la yardha. Dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Allah akan ridho anil abdi, dari seorang hamba, an yakulal aklah, ketika dia makan satu makanan, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan itu. Au yashrabu syarbah, atau dia minum satu teguk minuman, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita makan, ini pekerjaan harian kita. Tapi ketika kita makan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepada kita. Ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala selalu membuka rahmatnya buat kita semuanya. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan asaba min imra'atin qublah, ada seorang laki-laki yang telah mencium seorang wanita. Artinya melakukan dosa. Fa'atan Nabi SAW, kemudian dia datang kepada Nabi, fa'akhbarahu, dan dia menceritakan apa yang dia lakukan. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang, itu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan jahat. Faqala rajul, orang itu mengatakan, aliyya hada ya Rasulullah, apakah itu khusus untukku? Kemudian Rasul menjawab, qala li jami ummati kullihim, maka itu berlaku untuk umatku semuanya. Artinya kalau kita melakukan dosa, istighfar kepada Allah, kemudian kita melakukan kebaikan, maka apa dosa yang kita lakukan akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan bab ini. Maka kemudian juga dalam hadis lain disebutkan bagaimana Allah itu selalu membukakan pintu taubatnya setiap masa, sepanjang waktu. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'an nahar. Ini pernah kita bahas ketika pembahasan tentang taubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari, hatta tatu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi adalah semuanya kaitan dengan betapa rahmat Allah itu sangat terbuka buat kita semuanya. Hadis terakhir kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala rahmata ummatin. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menurunkan rahmat kepada satu umat, qabadha nabiyyaha qablaha, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum mereka. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Kemudian Allah menjadikan nabi itu sebagai teladan buat mereka. Wa idza arada halakata ummatin, jika Allah menginginkan, Allah akan akan menghancurkan suatu umat. Adzabaha wa nabiyyuha hayyun, Allah akan menyiksa umat tersebut dan nabinya masih ada. Fahlakaha wa huwa hayyun yandur, kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat itu dan nabinya ketika itu hadir melihat bagaimana umatnya dibinasakan. Fa aqarra ainahu bihalakiha hina kadzabuhu wa asaw amrahu. Maka ya Allah membinasakan mereka sementara nabi mereka masih hidup, dan nabi itu menyaksikan dan merasa lega dengan kebinasaan orang-orang yang mendustakan dan melanggar perintahnya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi dari hadis-hadis yang barusan disampaikan betapa pentingnya kaitan dengan ar-raja, bagaimana kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita harus dibarengi dengan amal, bukti nyata. Kita pingin surga Allah, mengharapkan surga Allah, maka harus dikedepankan adalah amal-amal soleh, dan kita berdoa semoga kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita melakukan dosa, maka yang kita kedepankan adalah harapan bagi Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tadi kita berharap untuk mendapatkan surga tapi tidak beramal. Kita berharap untuk diampuni dosa tapi dia terus terjerumus kepada kemaksiatan. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas khauf, kita juga sudah membahas roja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang al-jam'u bainal khaufi war roja. Bagaimana kita menggabungkan antara takut kepada Allah dengan ar-roja ini. Karena kemarin sebagaimana disampaikan di pertemuan sebelumnya,
bahwa khauf dan roja ini ibarat dua sayap seekor burung. Kalau salah satu sayap itu tidak bekerja, maka tentu tidak akan baik burung tersebut. Apalagi kalau sayap itu dua-duanya tidak bisa bekerja. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari kajian kita di sore hari ini, bagaimana caranya menumbuhkan rasa roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, selalu mengingat anugerah dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak nikmat dan anugerah kepada kita, bahkan tanpa kita minta. Maka ketika kita melihat itu, maka akan menambah bagaimana Allah SWT akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Bukankah kita tidak pernah meminta memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga? Orang tua juga tidak memohon sedetil ini anaknya berada dalam kandungan, namun Allah menganugerahkannya. Betapa banyak nikmat yang tidak pernah kita minta. Jantung yang terus berdetak, nadi yang terus berdenyut, oksigen gratis yang bisa kita hirup, sinar matahari yang membuat manusia dan bumi terus hidup. Semuanya adalah rezeki dari Allah SWT yang tidak pernah kita minta. Maka ketika kita mengingat anugerah dan nikmat Allah, maka kita akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menghayati banyaknya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran banyak berjanji. Dan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Tadi disebutkan dalam hadis kursi, setiap kita melaksanakan satu amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kita melakukan dosa, hanya akan dibalas dengan satu dosa, ataupun bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, merenungkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah mengingat luasnya nikmat mengingat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan 4 hal ini yang bisa kita lakukan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kalau kita berharap berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat, laksanakan amal soleh dan jangan sampai menyekutukan Allah sedikit pun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila qaumit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.